Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam Al-Quran, surat ke-94, itu namanya surat Asy-Syarh atau Al-Insyirah. Ayat kelima dan keenam itu sering dipakai ayat untuk pemberi semangat. Bunyinya adalah, fa inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusron. Sesungguhnya, bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Bersama kesulitan ada kemudahan. Makna yang sering dipakai adalah sesungguhnya kalau kita mengalami kesulitan, sesudahnya akan ada kemudahan. Tapi itu adalah makna tidak sama dengan bunyi ayatnya. Ayatnya kan berbunyi fa inna ma'al usri yusro, bukan fa inna ba'dal usri yusron. Ayatnya bukan berbunyinya sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan. Tapi bunyinya adalah bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Kalau urut-urutan itu seperti dalam tafsir At-Tabari Al-Jami'ul Bayan, itu disebutkan ayat tadi ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW yang menderita kesulitan berdakwah di kota Mekah, ditindas oleh kaum kafir Quraisy, dihibur oleh Allah, sesungguhnya nanti kamu akan mendapat kemudahan. Kalau itu cocok dengan pengertian sesudah kesulitan ada kemudahan. Tapi itu pun terjadi 20 tahun kemudian ketika peristiwa Futuh Makkah, ketika kota Mekah ditaklukkan lagi oleh pasukan mukmin di bawah pimpinan Rasulullah SAW dari Madinah. Jadi tidak urut-urutan, begitu ada kesulitan langsung kemudahan. Nunggu 20 tahun. Ashabul Kahfi nunggunya 309 tahun. Baru leluasa untuk menjalankan agama lagi. Jadi kalau toh maknanya ba'dal usri yusron, itu pun tidak seketika. Maka diperlukan barangkali makna inspiratif yang lain yang lebih cocok dengan keadaan-keadaan nyata, realitas. Az-Zamakhsyari dalam tafsir Al-Kasyaf menyebutkan makna dari fa inna ma'al usri yusro, bahwa bersama kesulitan ada kemudahan, itu artinya selesai kesulitan dengan cepat masuk kemudahan, masuk jalan keluar. Begitu dekatnya seolah-olah bersamaan. Tapi tafsir semacam ini juga semakin jarang kita lihat buktinya. Kesulitan-kesulitan yang dialami oleh manusia, oleh bangsa, itu biasanya lama baru terwujud kemudahannya. Indonesia 350 tahun dijajah Belanda kalau dihitung dari awal, baru merdeka. Gaza, penduduk Gaza itu sampai sekarang masih sulit saja terus. Kalau kita mengartikan langsung sesudah kesulitan diberi kemudahan. Itu yang makna yang kedua. Kemudian ada makna ketiga yang barangkali bisa lebih realistis. Maksudnya begini, ayat tadi kita yakini benar bahwa firman Allah bahwa bersama kesulitan ada kemudahan. Itu pasti benar, kita yakin. Tapi cara mencernanya adalah bahwa ada kesulitan di Gaza, lama, belum keluar kemudahannya, tapi di Dubai ada kemudahan. Jadi kesulitan bersama-sama dengan kemudahan, tapi di lokasi yang beda. Sehingga ayat tadi berlaku saat ini, kita lihat di mana-mana. Ada kesulitan di Pacific Palisade di
Los Angeles kebakaran, itu kesulitan kan buat mereka. Tapi terjadi kemudahan atau kelapangan dada orang-orang mukmin, orang-orang muslim yang syukur itu terjadi, ya, dapat balasan dari Allah. Jadi ada yang merasa sulit, ada yang merasa mudah. Jadi lokasinya berbeda, dia terjadi kesulitan di satu tempat, ada kemudahan tempat lain. Selain itu juga kalau di dalam kasus perorangan pribadi, misalnya kesulitan seorang ibu saat melahirkan, sakit, perih, nyeri, itu bersamaan dengan kemudahan, kelegaan, kebahagiaan karena lahir putranya. Itu fa inna ma'al usri yusron. Sama-sama kejadiannya seketika, tapi ada kesulitannya dan ada kemudahannya. Itu bisa kita terapkan dalam semua yang kita rasakan kesulitan. Sebetulnya di balik itu seperti mata uang dengan dua sisi. Kesulitan dan kemudahan itu ada di satu peristiwa yang sama. Mudah-mudahan dengan inspirasi semacam ini kita tidak menyalahkan lagi ayat tadi. Jadi kalau ada kesulitan, kita terima sebagai kemudahan. Jadi kita tidak tunggu-tunggu lagi yang pertolongan yang datangnya mungkin masih lama ya. Wallahu a'lam.